Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul "Apa artinya memiliki iman kepada Tuhan?" Selama kita memberitakan Injil, kita sering berkata kita akan diberkati banyak jika kita memiliki iman kepada Tuhan. Orang yang mendengar perkataan kita ini bisa bertanya kepada kita, apa artinya memiliki iman kepada Tuhan? Saudara-saudari, menurut Anda, bagaimana kita bisa memiliki iman kepada Tuhan? Kita tahu jawabannya secara samar-samar. Kita sendiri susah menyimpulkan arti memiliki iman kepada Tuhan. Kalau seseorang memberi pertanyaan seperti itu, Anda bisa menjawab kepada mereka dengan singkat. Memiliki iman kepada Tuhan artinya mengakui firman Tuhan itu selalu benar dan mengikutinya dengan mutlak. Jika kita tidak mengakui firman Tuhan itu benar, pendapat kita akan muncul lebih utama daripada firman Tuhan, dan kita akan menilai firman Tuhan dengan pikiran dan patokan kita sendiri. Kita adalah orang-orang yang telah berdosa di sorga dan diusir ke bumi ini. Karena kita adalah orang berdosa sorgawi, kita sering kurang memahami firman Tuhan 100%. Ketika Tuhan memberikan kita firman-Nya, terkadang kita mengutamakan pikiran kita karena tidak tahu hasil apakah yang akan didatangkan. Maka kita berkata, jalan ini lebih baik daripada jalan itu. Sering sekali firman Tuhan berbeda dengan akal pikiran manusia. Ketika kita diusir ke bumi ini dari surga sesudah berbuat dosa, kita memiliki sifat dosa. Karena itu, kita susah menerima sepenuhnya firman-firman Tuhan yang tidak berdosa. Firman Tuhan berbeda dengan pendapat kita dan akal budi kita. Meskipun begitu, kita harus melakukan apa? Kita harus mengikuti firman Tuhan itu benar. Kalau kita bisa mengakuinya, kita menjadi orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Jika kita melihat kisah orang-orang yang memiliki iman yang benar kepada Tuhan, sejak penciptaan dunia sampai hari ini melalui Alkitab, kita akan berkata, sesungguhnya mereka adalah orang yang mengakui bahwa firman Tuhan selalu tepat dalam keadaan apapun. Merekalah yang benar-benar mengikuti firman Tuhan. Melalui kisah ini, kita bisa memastikan bahwa orang yang memiliki iman benar kepada Tuhan sungguh diberkati. Ketika pola pikir kita bertentangan dengan firman Tuhan, kita perlu membuang pikiran kita dan akal budi kita. Orang seperti inilah yang memiliki iman terhadap Tuhan. Tentu saja orang yang memiliki iman kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan? Supaya kita memiliki iman kepada Tuhan, kita perlu membuang pikiran kita dan pengalaman kita. Tuhan mempunyai lebih banyak pengalaman daripada kita. Dia mempunyai lebih banyak pengetahuan daripada kita. Pengetahuan kita dan akal budi kita bukan apa-apa di mata Tuhan yang mempunyai lebih banyak pengetahuan. Kita umat manusia tidak sanggup menguasai setidaknya bumi ini. Namun, Tuhan membuat bumi berotasi setiap 24 jam dan mengelilingi matahari setiap 365 hari. Tidak peduli seberapa maju ilmu pengetahuan modern, seberapa cerdas dan bijaksananya orang, atau tidak peduli berapa banyak perangkat yang telah dikembangkan, apakah seseorang bisa menghentikan rotasi bumi? Tidak seorang pun mampu atau bijaksana untuk melakukannya. Bagaimana dengan Tuhan? Dia mampu menghentikan rotasi bumi dan menjalankannya. Di dalam kitab Keluaran, terdapat catatan bahwa melalui doa Yosua, Tuhan menghentikan matahari dan bulan hampir sepanjang hari, bukan? Tuhan pernah menghentikan benda langit.
Oleh karena itu, dengan sedikit akal sehat yang kita miliki, kita benar-benar tidak bisa menilai hikmat agung Tuhan yang mengelola alam semesta, atau bahkan berani berkata, jalan kita lebih baik dari jalan Tuhan. Kita perlu belajar membuang semua kesombongan dan keangkuhan kita. Kemudian, kita bisa menjadi orang yang memiliki iman yang benar kepada Tuhan dan layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan? Hari ini, saya ingin meminta Anda untuk mempelajari ajaran-ajaran ini dari Alkitab sehingga kita bisa menjadi umat Tuhan yang memiliki iman kepada Tuhan. Mari kita baca Wahyu pasal 14 ayat 1. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka yang ditebus dari bumi ini adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Apa maksudnya? Sesuai dengan judul khotbah ini, mereka adalah orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Mereka selalu berkata, semua firman Tuhan itu benar. Orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi, tidak bersikeras pada pendapat mereka. Mereka tidak mungkin berkata, akal sehatku lebih unggul daripada pikiran Tuhan. Jalan ini lebih baik daripada jalan itu. Mengapa kami harus dianiaya, disiksa, dan berjalan dengan memikul salib kita yang berat? Ada jalan raya dan lebar di sini. Bukankah akan lebih baik kami melalui jalan ini? Akal sehat kita adalah suatu hal yang dibuat di dalam dunia jasmani ini. Namun, bagaimana akal sehat Tuhan? Tuhan mengatur seluruh alam semesta dengan akal sehatnya. Lalu siapakah yang lebih mengetahui antara Tuhan dan manusia? Karena bangsa Israel tidak mengakui hal ini, mereka selalu memberontak Tuhan saat mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Mereka menentang Dia. Mereka selalu merasa bisa melakukan yang lebih baik daripada Tuhan. Saudara-saudari, di antara banyak ajaran yang diberikan oleh Tuhan, kita perlu menuliskan dengan benar arti iman di dalam hati kita. Mari kita baca Yesaya pasal 55, ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan. Tuhan menyuruh kita ini, buanglah pikiranmu. Kamu sudah berdosa di sorga, lalu diusir ke bumi ini. Kamu bukan orang yang sempurna. Hikmat Tuhan yang menguasai alam semesta tidak bisa dibandingkan dengan akal budi kamu. Akal sehat yang telah kita kembangkan di bumi yang kecil ini tidak bisa dibandingkan dengan akal sehat Tuhan yang mengatur alam semesta yang luas dan yang menganggap bumi tidak ada apa-apanya. Jadi, mari kita selalu mengakui bahwa firman Tuhan itu benar. Beberapa orang berpikir dalam hati, aku pikir cara ini jauh lebih baik, atau aku tidak berpikir cara itu benar. Iman mereka sangat mengkhawatirkan. Selama kita hidup di zaman ini, kita harus memiliki iman untuk mengakui bahwa semua ajaran yang diberikan Bapa dan Ibu kepada kita
selalu sempurna dan benar. Saat kita memakai kaca pembesar, benda tampak jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Dan dengan kacamata rabun jauh, benda tampak lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Seperti ini, kita memakai kacamata dosa. Itulah sebabnya Yesaya pasal 55 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Pikiran Tuhan dan pikiran kita berada dalam dimensi yang sangat berbeda. Saudara-saudari, misalkan ada seseorang yang belum pernah melihat mobil, pesawat, telepon, atau TV. Orang ini tidak menyadari peradaban teknologi telah maju. Ada orang-orang yang menjalani seluruh hidup mereka di desa yang sama sejak mereka lahir. Akankah mereka mempercayai seseorang yang berkata, di beberapa tempat lain yang beradab, orang-orang terbang dengan pesawat? Mereka belum pernah melihat orang terbang. Pengetahuan mereka terbentuk melalui pengalaman yang ada di sekitarnya. Dengan pengetahuan terbatas itu, mereka tidak akan mempercayai Anda jika Anda berkata kepada mereka, bumi itu bulat, manusia bisa terbang di langit, dan manusia bisa mengapung di laut. Karena orang itu lahir dan tinggal hanya di kampung halamannya. Dia hanya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang terbatas. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kita lahir di bumi yang sangat kecil. Kita belum mengalami semua hal yang ada di planet ini. Kita menjalani hidup kita dengan akal sehat yang dikembangkan hanya berdasarkan tempat di mana kita tinggal dan pengalaman kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, "Seperti langit, lebih tinggi dari bumi, jalanku yang mengatur kemakmuran, kehidupan, dan kematian bumi berbeda apa yang kamu pikirkan." Terkadang kita mengalami rasa sakit, penderitaan, dan kesedihan. Di lain waktu, kita mengalami sukacita saat melakukan firman Tuhan. Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu yang terjadi. Rancanganku lebih tinggi dari rancanganmu, dan jalanku lebih tinggi dari jalanmu. Mari baca ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudara-saudari, pikiran manusia dan pikiran Tuhan berada dalam dimensi yang sangat berbeda. Para nenek moyang yang percaya kepada Tuhan dengan benar memiliki iman yang selalu mengakui bahwa semua firman Tuhan adalah benar. Abraham sudah punya iman seperti itu dan Nuh juga. Yosua dan Musa juga punya iman seperti itu. Mereka yang menerima semua ajaran Bapa dan Ibu Surgawi dan mengakuinya benar, menerima berkat ketika mereka masuk atau ketika mereka keluar. Bahkan tempat adonan mereka diberkati bukan? Tetapi orang yang tidak memiliki iman seperti ini bertanya, mengapa Tuhan tidak memberkati aku walau aku percaya kepadanya? Di dalam Alkitab ada orang seperti Achan di antara orang Israel.
Perbuatannya tidak berdasarkan iman yang mengakui firman Tuhan itu benar. Segala barang yang diambil dari Yerikho harus menjadi barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Yosua telah memberitakannya kepada seluruh rakyat seperti yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi Achan tidak mengakui firman Tuhan itu benar dan berpikir, apa masalahnya aku mengambil ini? Oleh karena satu orang yang tidak mengakui firman Tuhan itu benar, banyak kesulitan terjadi pada semua orang Israel. Di antara nenek moyang iman kita, ada kasus-kasus mereka yang tidak memiliki iman yang benar kepada Tuhan, seperti Achan, Yudas Iskariot, dan Esau. Namun ada juga contoh orang yang memiliki iman yang benar kepada Tuhan, bukan? Ketika kita melihat Yosua, Abraham, Nuh, Ishak, dan Yakub, kita dapat melihat mereka selalu mengakui bahwa firman Tuhan adalah benar dan mengikuti firman-Nya dengan mutlak. Sebagai hasilnya, kemenangan dan kejayaan selalu mengikuti mereka. Tetapi mereka yang tidak menaati firman Tuhan selalu disertai dengan kehancuran, kematian, kesedihan, dan penderitaan. Saudara-saudari, Tuhan telah menunjukkan hasilnya melalui hukum-hukumnya. Mari kita baca Ulangan, pasal 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Orang seperti apakah yang sepenuhnya menaati firman Tuhan? Hanya mereka yang mengakui bahwa firman Tuhan itu benar, selalu menuruti firman Tuhan apa adanya. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ini adalah janji Tuhan. Tuhan yang mengatur alam semesta tidak sama dengan manusia yang fana ini. Seringkali orang berubah pikiran dan melanggar janji mereka. Tetapi Tuhan berkata, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Selama mempelajari semua firman ini, kita memiliki iman yang benar kepada Tuhan dan menerima banyak berkat dengan selalu mengakui firman Tuhan itu benar. Kita harus mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi, bukan? Mari lanjutkan baca Ulangan pasal 8. Pasal 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuhan telah menguji orang Israel setiap hari selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan sudah memeriksa iman mereka. Tuhan mengakui orang yang menganggap benar firman Tuhan adalah orang yang memiliki iman benar kepadanya, bukan? Orang-orang seperti Yosua dan Kaleb telah memiliki iman kuat sehingga mereka berkata, mereka akan kita telan habis, bahkan dalam keadaan yang sulit untuk mereka mengatakannya. Mereka tidak berpikir bahwa situasi yang terlihat itu benar, tetapi mengakui firman Tuhan itu adalah yang benar, dan percaya bahwa Tuhan akan memberi mereka tanah Kanaan dan menurutinya, bukan? Pada kenyataannya, musuh terlihat lebih kuat daripada mereka. Benteng yang dibangun musuh seperti benteng yang tak tertembus
dan persenjataannya sangat kuat, sehingga mereka tidak bisa membandingkan diri mereka dengan musuh mereka. Meskipun kota itu kelihatan tidak terkalahkan di mata mereka, Yosua dan Kaleb mengakui firman Tuhan itu benar. Walaupun situasinya begitu buruk, firman Tuhan itu benar. Jika aku melihat situasinya dengan kacamata dosaku, situasinya buruk sekali, tetapi karena Tuhan sudah berkata begitu, itulah jalan terbaik. Karena itu Tuhan berkata, Yosua dan Kaleb layak untuk masuk ke Kanaan. Saudara-saudari, mari kita menjadi seperti Yosua dan Kaleb yang memiliki iman yang terpuji kepada Tuhan. Mari kita baca 1 Samuel pasal 16 ayat 6. Tuhan berkata, ada seseorang yang harus kamu urapi dengan minyak di rumah Isai. Pergilah ke rumahnya. Lalu Nabi Samuel berkunjung ke rumah Isai. Dia melihat anak-anak laki-laki Isai satu demi satu. Siapakah yang telah dipilih Tuhan untuk diurapi dengan minyak? Ayat 6 kita baca. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Melihat hati. Samuel melihat Eliab, kakak tertua Daud dan kakak kedua dan ketiga dan semuanya. Tetapi Tuhan tidak memilih seorang pun dari mereka. Lalu Daud yang sedang menggembalakan domba di padang dipanggil. Tuhan berkata kepada Samuel, urapilah orang ini dengan minyak. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi aku selalu melihat hati. Apa maksudnya Tuhan melihat hati? Dia melihat iman seseorang terhadap Tuhan, bukan? Tuhan mencari orang yang selalu mengaku firman Tuhan itu benar dan menurutinya dengan tepat. Di mata Tuhan, Daud jauh berbeda dengan Eliab. Karena Eliab tinggi dan besar badannya dan lebih tua daripada Daud, maka Samuel berpikir, bukankah Eliab cukup layak untuk dipilih sebagai raja? Namun Tuhan berkata, tidak begitu. Manusia melihat apa yang di depan mata. Aku Tuhan melihat hati. Dengan alasan sama, Yesus telah memilih Petrus seorang nelayan menjadi salah satu dari 12 muridnya sesudah melihat hatinya, bukan? Tuhan tidak memilih orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Oleh karena itu, hari ini sesuatu yang harus kita pelajari melalui firman Tuhan adalah bahwa kita harus selalu memiliki iman yang memungkinkan hati kita untuk berpusat pada Tuhan. Saat itu kita bisa berkata bahwa kita memiliki iman yang benar. Orang yang memiliki iman setia kepada Tuhan akan masuk ke sorga. Ketika kita melihat ayat 18, kita bisa melihat Saul terus-menerus disiksa oleh roh-roh jahat dan pelayannya memanggil Daud. Pasal 16 ayat 18 kita baca. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu yang pandai main kecapi, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Yang penting dalam ayat ini adalah Tuhan menyertai dia. Ayat 19. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Siapakah yang menyertai Daud? Tuhan menyertai dia. Mari kita lihat mengapa firman ini tertulis, ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan.
Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, "Ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku, menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini untuk mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman." Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, "Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku." Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, "Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia." Tuhan telah menyertai Saul, tetapi mundur daripada dia. Kemudian roh jahat mengganggunya. Sebaliknya, Tuhan sekarang menyertai Daud. Sekarang kita perlu mengetahui penyebab perkara ini terjadi. Di antara anak-anak laki-laki Isai, Daud yang paling berkenan di hati Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul juga tertulis tentang Daud, seorang yang berkenan di hatiku. Daud selalu memikirkan Tuhan sepanjang hidupnya. Dia selalu mengaku firman Tuhan itu benar. Maka dia selalu memuji Tuhan di dalam kitab Mazmur. Tuhan itu benar. Tuhan adalah satu-satunya kota bentengku, perisaiku, kubu pertahananku, dan hidupku. Kita bisa melihat seberapa besar cinta Daud terhadap Tuhan melalui catatan dalam kitab Mazmur. Kalau Saul, dulunya Tuhan menyertainya. Tetapi karena apa Tuhan mundur daripada Saul? Di dalam 1 Samuel pasal 15, Tuhan memberikan perintah kepada Saul. "Kalahkanlah orang Amalek, bunuhlah semuanya manusia maupun ternak mereka." Tetapi apa yang telah dilakukan Raja Saul? Ia berpikir, "Menurutku lebih baiklah domba dan kambing yang gemuk dibawa dengan hidup daripada menumpas semuanya." Hal itu menyebabkan Tuhan sangat marah kepada Raja Saul. Tuhan sudah memberikan perintah itu kepada Saul sesuai kehendaknya. Apakah Tuhan lebih suka lemak domba-domba jantan? Tuhan mungkin ingin berkata kepadanya, "Aku telah menciptakan bumi ini dan segala isinya. Kamu tidak mengaku firmanku itu benar dan menaatiku hanya karena lemak domba-domba jantan." Dari saat itu, roh Tuhan mundur daripada Saul. Zaman ini kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa artinya memiliki iman kepada Tuhan? Dengan pertanyaan ini, kita harus introspeksi diri senantiasa. Kita bisa mengetahui melalui beberapa contoh dalam Alkitab bahwa Tuhan selalu bersama mereka yang mengakui firman Tuhan benar dan mengikutinya. Pada zaman ini, Tuhan ingin menyertai siapa? "Aku menyertai kamu yang memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi." Bukankah Tuhan sudah berkata seperti itu? Mari kita baca Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus berkata bahwa Dia menyertai kita yang menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan sudah menyertai Daud. Dia sudah menyertai Yosua. Dia sudah menyertai Gideon. Pada zaman ini, Dia menyertai kita. Melalui khotbah hari ini, mari kita pikirkan bagaimana kita bisa memiliki iman benar kepada Tuhan. Mari kita memiliki kepercayaan yang setia kepada Tuhan. Sekali lagi, saya meminta Anda semua memberitakan kebenaran ini kepada banyak orang dengan berkata, "Mari kita percaya kepada Tuhan dan diberkati untuk masuk ke sorga." Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.